Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang super menarik dan pastinya penting banget dalam dunia ekonomi, yaitu faktor-faktor penghambat perdagangan luar negeri. Kalian tahu nggak sih bahwa perdagangan luar negeri itu ternyata nggak selalu berjalan semulus yang kita bayangkan loh. Kadang ada faktor-faktor yang bisa jadi penghambat, baik dari dalam maupun luar negeri. Penasaran kan apa aja? Yuk kita bahas bareng-bareng. Seperti yang kita ketahui, perdagangan luar negeri itu artinya perdagangan antar dua negara atau bahkan lebih. Idealnya sih berjalan lancar. Barang ekspor laku, impor pun masuk tanpa masalah. Tapi kenyataannya banyak banget hambatan yang bisa bikin prosesnya terhambat. Nah, hambatan ini bisa datang dari faktor eksternal maupun internal. Yuk kita kulik satu-satu. Yang pertama ada faktor eksternal. Ini adalah masalah yang datang dari luar perusahaan. Jadi bukan sepenuhnya bisa dikendalikan eksportir atau importir. Yang pertama, kepercayaan antara eksportir dan importir. Bayangin kalau kita jualan online ke luar negeri, mau transfer dulu atau barangnya dikirim dulu. Ribet kan kalau nggak saling percaya? Maka dari itu, sebelum kontrak, biasanya dicek dulu kredibilitas partner dagang lewat bank, perwakilan dagang, sampai publikasi bisnis. Masalah kedua adalah soal pemasaran. Eksportir harus tahu barang yang mau dipasarkan kemana, bisa bersaing atau tidak, ongkos produksinya berapa, permintaan pasar bagaimana, bahkan selera konsumen. Nah, siapa di sini yang kalau belanja suka pilih-pilih warna tertentu? Salah satu contohnya, orang di Timur Tengah. Mereka cenderung suka produk dengan nuansa merah dan hijau. Jadi, detail kecil kayak gini pun penting banget. Lalu ada sistem kuota. Kuota itu kayak pembatasan jumlah barang yang boleh diekspor atau diimpor. Misalnya, kuota ekspor batu bara atau kuota impor daging sapi. Tujuannya bisa untuk melindungi produksi dalam negeri, menjaga harga stabil, atau menghindari defisit perdagangan. Tapi kalau kuota terlalu ketat, ya jelas bikin hambatan perdagangan kan? Dan yang terakhir ada faktor keanggotaan organisasi internasional. Negara juga harus pintar menjalin kerjasama internasional. Contohnya ada HFTA yaitu ASEAN Free Trade Area dan ACFTA yaitu ASEAN China Free Trade Area. Nah, perjanjian seperti ini biasanya untuk memudahkan perdagangan bebas. Tapi di sisi lain juga ada tantangan, karena produk dari negara lain bisa lebih murah dan persaingan menjadi semakin ketat. Jadi, eksportir kita harus siap bersaing. Nah, sekarang kita masuk ke faktor internal. Ini hambatan yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Jadi, masih bisa dikontrol kalau manajemennya bagus. Yang pertama, persiapan teknis. Eksportir atau importir wajib punya dokumen kayak SIUP, NPWP, API atau APE, dan dokumen pelengkap lainnya. Beruntungnya, sekarang udah ada sistem online kayak INSW yang bikin proses lebih gampang. Yang kedua, kemampuan transaksi perdagangan luar negeri. Transaksi internasional itu nggak bisa asal, karena harus paham soal cara pembayaran, dokumen ekspor-impor, sampai aturan negara tujuan. Inilah yang disebut kemampuan transaksi perdagangan luar negeri. Misalnya, bagaimana cara pembayaran yang benar, dokumen apa aja yang harus disiapkan. Kalau masih belum paham, kita bisa belajar lewat internet, ikut pelatihan, atau menggunakan jasa pihak ketiga seperti freight forwarder. Yang ketiga, pembiayaan. Ini juga masalah serius, suku bunga tinggi dan kurangnya pembiayaan jangka panjang bisa jadi hambatan. Tapi di Indonesia, ada lembaga pembiayaan ekspor nasional yang siap bantu dengan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi buat eksportir. Yang keempat, kekurangan dalam mempersiapkan barang. Misalnya, barang telat dikirim, kualitasnya nggak sesuai standar, atau pengepakan jelek. Hal kayak gini bisa bikin importir kecewa banget. Solusinya, eksportir harus pastikan barang sesuai standar, punya komunikasi lancar dengan pihak pelayaran,
dan paham prosedur ekspor-impor. Jadi teman-teman, hambatan perdagangan luar negeri itu ada yang datang dari luar perusahaan yang bisa kita sebut eksternal, ada juga yang dari dalam perusahaan yaitu internal. Kuncinya ada di persiapan, kepercayaan, dan kerjasama internasional. Kalau semua itu bisa dikelola dengan baik, perdagangan luar negeri bisa lancar dan pastinya menguntungkan buat negara maupun pelaku bisnis. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini mengenai faktor-faktor penghambat perdagangan luar negeri. Semoga penjelasan ini bisa bikin kalian makin paham ya. Jangan lupa kalau presentasi ini bermanfaat, share juga ke teman kalian. See you di materi berikutnya. Dah!